Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam channel Kirdi Doang. Di sini saya akan membahas SKB komputer, SKB Pranata Komputer dalam CPNS tahun 2020 dengan materi bahasa pemrograman. Ingat ya teman-teman, menjadi seorang PNS bukanlah suatu warisan, tapi harus diraih sedikit demi sedikit. Tidak ada sistem SKS, tidak ada sistem kebut semalam. Tapi sebelumnya, klik dulu subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video. Jangan lupa juga klik like dan share ke teman-teman kalian, dan juga tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Siap, kita lanjut ke materi, ke pertanyaan. Kelebihan gambar berbasis vektor adalah A. Tersusun atas titik-titik atau dot. B. Ukuran file yang dihasilkan besar. C. Tidak dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi. D. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural. E. Kualitas grafis tidak tergantung dari banyak piksel. Ada 5 detik untuk kalian menjawab, silahkan. Ya, dari pertanyaan tersebut, kelebihan gambar berbasis vektor adalah E. Kualitas grafis tidak tergantung dari banyaknya piksel. Kemudian selanjutnya, di bawah ini yang bukan termasuk program CAD yaitu A. PageMaker, B. Corel Draw, C. ProDesign, D. Adobe Photoshop, E. AutoCAD. Silahkan dicoba dulu. Jawaban dari pertanyaan yang bukan termasuk program CAD adalah A. PageMaker. Jadi dalam CAD itu ada Corel, ada ProDesign, ada Adobe Photoshop, ada AutoCAD, yaitu untuk pembuatan 3 dimensi. Kemudian berikutnya, salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Pengertian dari A. Program layout artikel, B. Program spreadsheet, C. Program database, D. Web processing, E. Program CAD. Silahkan, 5 detik untuk kalian menjawab. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu untuk mengatur tata letak objek yang digunakan dalam cover suatu media cetak itu adalah pengertian dari program layout artikel. Kemudian soal berikutnya, di bawah ini yang bukan termasuk program layout artikel yaitu ProDesign, PageMaker, C. Hardware Publisher, D. New Matter, E. Ventura. Ya, jawaban yang kecuali dari program layout artikel adalah A. ProDesign. Soal berikutnya, perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer disebut A. Browser, B. Database, C. Website, D. Sistem operasi, E. Bahasa pemrograman. Ya, jawaban dari perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur yang dirancang manusia dalam format disebut dengan E. Bahasa pemrograman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu A. Basic dan Fortran, B. COBOL dan Pascal, C. Assembly Language dan COBOL, D. Basic dan COBOL, E. Assembly Language dan RPG. Silahkan, 5 detik untuk kalian menjawab.
Yang termasuk program bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu Assembly Language dan RPG. Selanjutnya di bawah ini yang bukan termasuk program format digital multimedia yaitu A. MP3, B. AVI, C. Hardware Publisher, D. MPEG atau MPEG, E. MIDI. Ya. Jadi yang bukan termasuk dalam format digital adalah C. Hardware Publisher. Jadi ini satuan-satuan di multimedia ya, kecuali adalah hardware publish. Lanjutnya di bawah ini yang termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu A. COBOL, Basic, Pascal, B. Basic, RPG, dan Fortran, C. Basic Assembly Language dan COBOL, D. Assembly Language, RPG, dan COBOL, E. Assembly Language, COBOL, dan Fortran. Ada 5 detik untuk kalian mencoba menjawab. Pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Ya, jawaban dari bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu sudah jelas ya. A. COBOL, Basic, dan Pascal yang diajarkan pada saat kuliah dulu. Di bawah ini yang bukan termasuk bahasa pemrograman yaitu A. COBOL, B. Pascal, C. Fortran, D. C++ atau E. Windows. Jadi sudah jelas ini, nanti kalian udah benar jawabannya. Ya, jawaban dari yang bukan termasuk bahasa pemrograman yaitu adalah E. Windows. Windows adalah software ya. Kemudian jenis data yang terdiri atas barisan identifier yang berurutan di mana setiap identifier tersebut dianggap sebagai suatu individual data item atau elemen data yang berdiri sendiri disebut A. Reserved word atau kata pasti, B. Identifier atau sebutan atau pengenal, C. Enumerate, B. Subrange. Ya, jadi jawabannya adalah C. Enumerate, yaitu jenis data terdiri atas barisan identifier yang berurutan. Kemudian soal berikutnya, sebuah kata yang digunakan sebagai nama atau sebutan terhadap sesuatu di dalam program disebut A. Reserved word kata pasti, B. Identifier sebutan pengenal, C. Enumerate, D. Subrange. Ya, jawabannya adalah B. Identifier atau sebutan pengenal, yaitu sebuah kata digunakan sebagai nama atau sebutan. Ini potongan dari bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman. If X lebih besar 100, then write S, dan else write P. Penggalan dari bahasa pemrograman di atas merupakan contoh tipe statement: A. Prosedur statement, B. Compound statement, C. Repetitive statement, dan D. Conditional statement. Ingat, ini ada if, kemudian ada else. Ya sudah pasti ya, jawabannya adalah D. Conditional. Jadi F, L. Jadi jika maka ya. Selanjutnya ya, terima kasih, itu beberapa soal dari saya. Selamat belajar, selamat berjuang. Semoga kita dapat menjadi keluarga besar dari Pranata Komputer. Ingat, klik like dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga
beri komentar jadi apa yang perlu saya bahas, dan juga klik subscribe untuk saya lebih semangat dalam membuat video, dan juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.